Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-34 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, jika ia tidak mampu maka hendaknya mengingkari dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antara keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar yang ada di dalam Al-Quran, yang pertama adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah tugas para nabi dan rasul. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut thaghut. Sesungguhnya kami mengutus rasul tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah thaghut. Yang kedua, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sifat orang mukmin. At-tabi'unal abidunal hamidunal sa'ihunal raki'unal sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu orang-orang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang mengembara demi ilmu dan agama, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Ini sedang menjelaskan sifat orang-orang mukmin. Ketiga, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sifat orang-orang yang soleh. Firman Allah, laisu sawa min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah anal lail wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama di antara ahli kitab. Ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau sholat. Yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Yang keempat, amar ma'ruf itu adalah sifat umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan umat manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar yang kelima itu mendatangkan keteguhan atau kedudukan di dunia. Firman Allah, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahil aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan masih banyak lagi yang lain keutamaan-keutamaan yang termaktub di dalam Al-Quran. Terdapat keutamaan amar ma'ruf, maka akan ada juga pengaruh jelek apabila kita meninggalkan salah satu ibadah yang mulia ini. Di antaranya adalah mendapatkan laknat Allah. Yang kedua, orang yang meninggalkan amar ma'ruf
dan nahi mungkar mendapat celaan dan kehinaan. Yang ketiga, bertambahnya banyak kerusakan. Keempat, mendapat hukuman dari Allah. Kelima, dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Keenam, tidak dikabulkannya doa kita. 7, jatuh dalam kebinasaan dan membuat hati menjadi sakit bahkan mati dan akibat-akibat yang lainnya. Hukum melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar menurut pendapat yang paling kuat adalah fardu kifayah, yakni di mana ketika ada muslim yang telah melakukannya, maka muslim yang lain tidak punya beban syariat untuk mengerjakannya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat Quran surat Ali Imran ayat 104. Namun, pengingkaran itu wajib hukumnya. Namun, berbeda bagaimana cara mengekspresikannya. Ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan lisan, ada juga yang menggunakan hati. Dan itu yang harus kita lakukan. Pengingkaran. Karena Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yas'alul 'abdu yaumal qiyamati hatta yaqul ma mana'aka id ra'aital munkar ang tungkirah fa idza lakanna Allah 'abdan hujjatahu qala ya rabbi rajautuka wa fariktu minan nas. Sesungguhnya Allah pasti bertanya kepada seorang hamba pada hari kiamat hingga dia bertanya, apa yang menghalangimu ketika melihat kemungkaran untuk mengingkarinya? Jika Allah telah mengajarkan hujjah kepada hambanya tersebut, hamba tersebut berkata, Robku, aku berharap kepadamu dan aku takut pada manusia. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam khutbahnya, Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ayyakula bihaqi idza alimahu. Ketahuilah, janganlah sekali-kali rasa segan kepada manusia menghalangi seseorang untuk mengatakan kebenaran jika ia mengetahuinya. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan tentang tahapan-tahapan untuk melakukan pengingkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Ini pernyataan atau hadis ini ditujukan kepada orang yang melihat langsung kemungkaran. Ketika dia tidak melihat langsung kemungkaran tersebut, maka dilarang untuk melakukan tajassus. Apa itu tajassus? Mencari-cari, mengorek-ngorek keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan atau purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Namun boleh juga melakukan tajassus apabila kemungkaran itu berkaitan dengan urusan orang banyak, bisa berdampak buruk bagi masyarakat atau negara. Kemudian apa saja kemungkaran yang bisa dilakukan untuk kita cegah? Namun kita harus tahu dulu macam-macam kemungkaran. Kemungkaran itu ada dua. Yang pertama kemungkaran yang wajib diingkari, dan yang kedua kemungkaran yang tidak boleh diingkari. Yang wajib diingkari itu adalah perkara yang telah disepakati oleh semua orang bahwa itu merupakan kemungkaran, seperti kesyirikan, zina, homoseksual, dan lain sebagainya.
Atau perkara itu diperselisihkan sebagai kemungkaran tetapi ada khilaf, hanya khilafnya adalah khilaf yang lemah. Contoh seperti memabukkan, minuman memabukkan selain anggur. Yang kedua, kemungkaran yang tidak boleh diingkari. Apa aja itu? Perkara yang khilafnya sangat kuat. Misalkan kun subuh, itu termasuk khilaf yang sangat kuat. Atau perkara ijtihadiyah, yaitu perkara yang tidak ada nas atau tidak ada dalilnya. Contohnya masalah-masalah kontemporer yang terjadi saat ini. Bagaimana misalkan hukum bayi tabung, nah itu kan udah kontemporer. Dan itu yang menentukannya adalah para ulama kontemporer juga. Kemudian sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini menunjukkan fal yughayyiruhu biyadihi, apabila melihat kemungkaran maka harus diubah dengan tangan. Maksudnya menurut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ini adalah tugas para penguasa dan para wakilnya atau aparat, seperti misalkan membuat suatu kebijakan, mengeluarkan undang-undang, razia lokasi maksiat, memusnahkan khamar, narkoba, dan masih banyak yang lainnya. Ini menggunakan tangan atau kekuasaan. Ini juga pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap para penolak zakat, yaitu dengan memeranginya. Umar Al-Faruq juga pernah memerangi Musailamah Al-Kadzab, bahkan sampai terjadi perang Yamamah. Fa'ilam yastati, apabila tidak mampu dengan kekuatan disebabkan karena dia tidak punya kekuatan itu, tidak punya keberanian atau khawatir keselamatannya, maka dia bisa melakukan dengan yang kedua caranya, yaitu fabilisani, dengan ucapan yang hikmah atau bil hikmah dan pelajaran yang baik, mau izotil hasanah, memberikan tazkirah atau peringatan, serta alasan yang benar dan ilmiah atau hujjah balighah. Fa'ilam yastati, apabila tidak mampu mengubahnya dengan lisan, mungkin karena dia bodoh, karena dia tidak tahu masalah, atau pelaku kemungkarannya lebih tinggi, lebih pintar, dan semisalnya, maka fabiqalbi, maksudnya adalah dengan membencinya dengan hati. Dan itulah perbuatan yang paling minimal yang bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Imam Ibnu Allan rahimahullahu mengatakan, mengingkari dengan cara membenci hal itu dan bertekad jika seandainya dia memiliki kemampuan dengan ucapan dan perbuatan dia akan menghilangkannya, karena adalah hal yang mewajibkan kita membenci kemaksiatan, sehingga ridho terhadap kemaksiatan merupakan bentuk partisipasi bersama pelakunya. Dan ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang berbeda dengan dua cara sebelumnya. Dari hadis tersebut bisa diketahui bahwa apa-apa yang disebutkan di dalamnya adalah tentang kewajiban mengubah kemungkaran dengan cara paling memungkinkan. Wadzalika adaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman, yaitu mengingkari kemaksiatan dengan hati. Dan ini juga merupakan buah dari keimanan. Kemudian pelaku amar ma'ruf itu hendaknya dia itu menjadi teladan bagi orang lain. Kenapa? Karena apabila ia menyuruh kepada kebaikan, maka yang harus pertama kali mengerjakan kebaikan itu dan melarang kemungkaran itu adalah dirinya sendiri. Karena Allah itu membenci pelaku amar ma'ruf nahi mungkar yang terjatuh kemungkaran yang ia larang atas orang lain. Seperti seorang calo menyuruh orang masuk ke dalam bis tapi dianya sendiri tidak masuk.
ancaman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus orang yang sempurna dan tidak memiliki kesalahan. Sebab Allah hanya mengingkari perbuatan mereka yang menyelisih perkataan mereka, bukan mengingkari perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, para ulama berkata, orang yang menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran tidak disyaratkan harus sempurna keadaannya dengan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dia larang darinya. Bahkan kewajiban dia adalah menyuruh kebaikan meskipun dia tidak melakukan apa yang dia perintahkan itu, dan melarang dari kemungkaran meskipun ia sendiri melakukan apa yang dia larang. Karena yang diwajibkan atasnya adalah dua hal. Pertama, menyuruh dirinya kepada kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran, dan yang kedua, menyuruh orang lain kepada kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran. Maka apabila ia meninggalkan salah satu dari keduanya, bagaimana bisa ia dibolehkan untuk meninggalkan yang lainnya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.